Gawat, makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, polisi segera jadwalkan pemeriksaan Ruhut Sitompul terkait laporan rasis. Berita kedua, pesan menohok Ruslan Buton, mantan perwira TNI ini, minta Presiden Jokowi tiru Soeharto dan pilih mundur. Berita ketiga, imbas pajang foto Anies pakai koteka, Ruhut diminta PDIP DKI patuhi proses hukum, jangan kabur. Berita pertama, polisi segera jadwalkan pemeriksaan Ruhut Sitompul terkait laporan rasisme. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemanggilan terhadap politisi PDIP Ruhut Sitompul selaku pihak terlapor atas laporan tuduhan rasisme yang dilayangkan Panglima Komandan Patriot Revolusi Kopatref Patrodes Mega MS Keprodian atau Mega. Nanti Polda Metro akan memeriksa saksi. Setelah ini, karena beberapa direktur reserse baru serah terima jabatan. Setelah ini akan kita agendakan pemeriksaan saksi, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan Jumat 13 Mei. Zulpan mengatakan bahwa pemeriksaan kepada Ruhut dilakukan menyusul unggahan gambar Gubernur Anies Baswedan mengenakan pakaian adat suku Dani, Papua melalui media sosial Twitter. Terkait dengan unggahan di medsos Twitter yang dianggap menghina suatu suku tertentu. Tentunya, dengan laporan ini, PMJ nanti penyidik akan mempelajari terlebih dahulu terkait laporan yang kita terima, tambahnya. Laporannya, dari kemarin saya sudah sampaikan betul, Polda Metro Jaya telah menerima laporan dengan terlapor Ruhut Sitompul, sambungnya. Sebelumnya, mantan anggota DPR Ruhut Sitompul siap menghadapi laporan tuduhan rasisme itu. Ruhut dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Panglima Komandan Patriot Revolusi Kopatref Petrodes Mega MS Keliduan atau Mega. Pelaporan ini diduga buntut unggahan meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memakai baju adat suku Dani Papua di akun Twitter @ruhutsitompul. Berita kedua, pesan menohok mantan perwira TNI ini minta Presiden Jokowi tiru Soeharto dan pilih mundur. Mantan perwira TNI Ruslan Buton memberikan pesan menohok kepada Presiden Joko Widodo terkait kondisi bangsa Indonesia hari ini. Hal itu disampaikan Ruslan di kanal YouTube Refli Harun. Ia mengaku telah menulis surat untuk negeri ini yang berisi soal keprihatinan terhadap Indonesia yang ia tujukan secara khusus kepada Presiden Jokowi. Menurut Ruslan Buton, Jokowi seharusnya bisa meniru gaya kepemimpinan Presiden kedua Indonesia, Soeharto, yang legowo memilih mundur dari jabatannya untuk menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Pak Harto itu menghindari pertumpahan darah anak bangsa. Dalam kondisi tekanan, menghindari pertumpahan darah, beliau Soeharto mengumumkan mengundurkan diri, katanya. Namun, Jokowi tidak melakukan hal yang sama. Ruslan berharap Jokowi sebaiknya mengundurkan diri jika sudah tidak mampu mengurus Indonesia. Nah, di eranya Pak Jokowi, kita tidak melihat seperti itu. Jadi intinya, surat itu berisi keprihatinan dan menyarankan agar Jokowi mengundurkan diri kalau sudah tidak mampu. Nah, sebaiknya mundur. Itu langkah terbaik dan terhormat, imbuhnya. Dia berani mengatakan hal tersebut karena menurutnya itu merupakan kebebasan berpendapat. Saya anggap Jokowi sudah tidak mampu, kan dilindungi oleh undang-undang kebebasan berpendapat itu, tuturnya. Seperti diketahui, jabatan periode kedua Jokowi masih sekitar 2 tahun lagi hingga pemilihan presiden Pilpres 2024. Namun, beberapa waktu ke belakang sempat muncul isu penundaan pemilu, sehingga muncul peluang Jokowi menjabat hingga 2027 atau mungkin 3 periode. Berita ketiga, imbas pajang foto Anies pakai koteka, Ruhut diminta PDIP DKI patuhi proses hukum, jangan kabur. Ruhut Sitompul dilaporkan ke polisi usai mengunggah foto di media sosial foto editan Anies Baswedan memakai koteka. Menanggapi hal itu, Sekretaris DPD PDIP DKI Gembong Warsono berpesan kepada Ruhut agar taat menghadapi proses hukum yang berlangsung. Apalagi, sudah dilaporkan ya, tidak ada cara lain selain dihadapkan dengan baik, taat proses hukum, ucapnya, dikonfirmasi Jumat 13 Mei. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini
pun enggan banyak berkomentar dan menyerahkan kasus sepenuhnya kepada penegak hukum. Pasalnya, Ruhut akan menerima konsekuensi jika ia kabur atau melanggar hukum. Prinsipnya adalah, kita negara hukum. Barang siapa yang melanggar hukum, ada konsekuensinya, kata dia. Apakah yang dilakukan Pak Ruhut itu nanti dikategorikan melanggar hukum? Ya, nanti penegak hukum yang menetapkan, sambungnya. Walau demikian, Gembong mengaku pihaknya siap memberikan bantuan hukum kepada Ruhut bila diinstruksikan oleh DPD PDIP. Kami, DPD punya badan bantuan hukum. Apakah nanti mau menggunakan itu atau tidak, belum tahu. Karena itu ranahnya DPP, ujarnya. Belum ada arahan lanjut dari DPP. Badan bantuan hukum yang bisa memerintahkan itu DPP, sambungnya. Sebelumnya, politikus PDI Ruhut Sitompul membuat geger dengan mengunggah sebuah foto diduga editan yang menampilkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Netizen pun angkat bicara. Mulutmu harimaumu Ruhut, kali ini kena batunya. Jangan harap Jokowi mau bela mulut Ruhut. Semoga cepat diproses si penjilat ini. Di lain sisi, pakar telematika Roy Suryo memastikan bahwa foto yang diunggah oleh Ruhut tersebut merupakan foto editan. Lagi-lagi ini hoax, foto editan diposting-posting oleh Ruhut lagi. Silahkan cermati penghuni kolam yang pernah posting foto hoax ini. Ruhut Sitompul sebut Jokowi kadrun. Kata pengamat, bunglon, gayanya seperti preman jalanan. Politisi Ruhut Sitompul bak kutu loncat, ganti-ganti parpol, sesuka dia, asal dekat dengan kekuasaan. Ada yang menyebut bagai bunglon, berubah warna bajunya. Nah, kini Ruhut Sitompul malah berani melontarkan pernyataan yang menyinggung Presiden Joko Widodo dengan istilah kadrun. Istilah ini muncul di saat Presiden Jokowi dalam tekanan politik. Cuitan Ruhut ini tiba-tiba saja muncul saat ia tengah mengkritiki politikus Partai Golkar Fadel Muhammad yang mempertanyakan mengapa Jokowi memilih sholat Idul Fitri di Yogyakarta. Ruhut yang ingin melempar balasan kepada Fadel mendadak mempelesetkan istilah kadrun dengan nama Jokowi. Ruhut menggunakan kalimat bias yang semula ingin mengkritik Fadel tapi malah menyerang nama Jokowi. Beginilah kadrun, Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo yang seiman dengan beliau. Tidak pernah ada yang benar di hidung mereka. Semua langkahnya yang baik mau diatur, tulis Ruhut lewat akun Twitternya @ruhutsitompul kemarin, dikutip Jumat 6 Mei. Menanggapi hal itu, pengamat ataupun analis psikologi politik Saiful Zaiman dalam channel YouTube-nya menyebut Ruhut seperti bunglon. Tanda-tanda mulai beralih dukungan. Sebutan kadrun kepada Presiden Jokowi dinilainya sebagai tanda-tanda beralih dukungan. Karena dia sebagai politisi yang sudah terbiasa pindah-pindah haluan politik. Bunglon, sebenarnya kan bukan hanya satu saja yang seperti bunglon seperti ini, katanya. Saiful Zaman mengatakan, ada hal yang menarik dari Ruhut. Saat di satu parpol tertentu, Ruhut bisa teriak keras, bahkan mengkritik pedas, dan kemudian di saat yang lain berubah mendukung tokoh yang dikritik. Netizen pun angkat bicara, jenuh menjilat kekuasaan, tapi tak dapat juga posisi menteri atau komisaris. Akhirnya frustasi dan mengatai Pak Jokowi sebagai kadrun. Dasar bunglon tengik, penyamarannya gagal menipu mangsa, malah ngamuk.